Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual berjudul Magic Emperor chapter 721. Nah, di sini seperti biasa lah ya, di awal si Jovan mulai kewalahan melawan si Yelin ini ya, sesama yang mempunyai kekuatan naga ya, jiwa naga atau binatang suci lah kalau orang bilang. Di sini masih pertarungan melawan fisik ya. Ternyata fisik Jovan di sini agak sedikit kalah ya melawan si Yelin. Padahal si Jovan ini memiliki beberapa binatang suci ya tubuh, tapi gue nggak tahu kenapa ya ceritanya di sini dia seperti dibuat di nerf gitu ya, dibuat kayak ngalah. Apakah ini strateginya Jovan atau apa ya? Pastinya di chapter ini juga Jovan masih banyak mempunyai teknik ya kan. Kalian lihat sendiri dia sebenarnya pengen ngeluarin teriakan naga yang waktu itu pas di Kekaisaran pernah digunakan oleh musuhnya itu guys. Jadi sepertinya dia pengen ngeluarin teknik itu buat melawan Yelin. Nah, si Yelin ini ternyata tubuhnya juga udah berubah jadi naga ya, sama kayak musuh namanya Jovan. Tapi gue nggak tahu apakah si Yelin ini jelmaan kayak Gusangtong atau bukan ya. Kalau Gusangtong kan real dia monster ya, bener-bener monster. Nah, gue nggak tahu kalau Yelin ini masih manusia, apakah dia kayak Jovan yang mendapat kekuatan jiwa naga. Tapi kalau kita dengar dari si siapa tuh namanya, si Yelin, kalau dia punya guru ya berarti dia ini masih manusia yang telah menyerap jiwa naga. Nah, dari lengannya aja kelihatan tuh naga apa yang dia serap di situ. Di sini juga si Jovan ketahuan rahasia gurunya siapa, tapi nggak disebutin. Gue aja bingung. Yang nonton chapter di awal gurunya Jovan yang jadi binatang suci siapa ya? Padahal sih kayaknya setahu gue si Jovan itu emang sejak awal tuh nyatuin beberapa jiwa naga tuh karena hasil kerja keras dia. Ya emang sih ada beberapa yang ngasih kayak panduan ya kan, ngasih kayak cara. Tapi kalau gue saat lebih besar tuh 100% tuh ya Jovan sendiri ya yang berusaha sendiri. Jadi makanya kayaknya si Yelin ini salah paham kalau si Jovan ini punya guru seorang naga juga yang ngajarin dia binatang suci guys. Dan ini pertarungan final ya guys ya, pertarungan akhir, karena sebelum pertarungan ini kan Jovan dan salah satu si dari pihak Yelin ini udah menang ya. Kalau kalian lihat lawan-lawannya juga beberapa tiga sekte sebelumnya juga udah dikalahin, seperti si rambut merah yang akhirnya juga kalah melawan Jovan juga ya, meskipun di skip ya, karena kan percuma juga kayaknya untuk dilihat tindanya lama-lamain waktu. Terus juga dari sekte kebenaran yang sudah memakan korban lebih dari 3 orang ya, udah banyak menurut gua, yang tersisa 1 ya dia. Nah, jadi di sini sebenarnya Jovan udah menang, dia itu udah termasuk 3 sekte teratas. Nah, tapi kemungkinan karena dia di sini udah masuk final, nah dia bisa di sini dia menjadi 2 sekte teratas, salah satu 2 sekte nomor 2 lah. Nah, kalau dia bisa ngalahin Yelin nanti ke depannya, nah dia bakal jadi nomor 1. Di sini makin seru ceritanya. Apakah nanti di sini juga Jovan bakal kehilangan kendali atas kekuatannya ya kan? Mata kaisar aja belum dikeluarin guys ya kan, mata kaisar itu. Gue gak tau, karena mata kaisar selama ini si Jovan gunain buat kayak menghancurkan beberapa segel atau arai gitu ya guys ya. Mungkin kayak kekuatan lasernya juga ada ya, ada bisa, cuman nggak tahu berguna atau enggaknya nanti di melawan si Yelin ini ya. Apalagi Jovan kan di sini juga ada misi lain guys, misi tersembunyi di itu. Jadi nanti di dalam pertempuran melawan Yelin itu dia harus benar-benar tiba-tiba menjatuhkan cincin kan. Nah, cincin itu tuh terdapat si siapa tuh yang orang terkuat di benua itu tuh guys, yang emang masih aja dia pengen banget
buat ngedapetin tuh pedang ya, padahal tuh pedang tuh udah ada sama si Jovan. Jadi percuma dia nanti ke gua pun berhasil lolos pun ya percuma, karena di situ pedangnya pun udah nggak ada, udah hilang, udah diambil si Jovan sebelumnya. Nah, sepertinya nanti karena si Jovan menggunakan satu lengan doang, kan dia tuh punya lengan kirinya naga juga ya kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak tahu kenapa di sini Jovan nggak ngeluarin, nggak ngerubah tangan kirinya naga juga ya. Naga kalau di kanan kan kilin, kalau di kiri kan naga yang dia serap itu tuh yang warna emas juga, sebenarnya sama ya Lintu tangannya. Kalau dia mau berubah bentuk, dia juga bisa berubah bentuk tuh menjadi naga. Nah tapi gue nggak tahu nih di sini apakah si Jovan nggak mempelajari teknik perubahan diri sebagai naga ya, kayak musuhnya dulu yang menyerap si naganya itu kan, yang di kerajaan yang bisa berubah jadi naga. Atau mungkin kayaknya naga yang dimiliki si Jovan ini bakalan kalah melawan si naganya ya. Maka dia juga masih nggak mau mempercepat untuk ngenyelin sengaja, karena lagi nyari apa ya namanya ya, sebuah cara atau taktik agar dia tuh bisa menjatuhkan cincin tanpa dilihat oleh beberapa master yang ada di pertandingan tersebut. Kan di sini kan banyak yang ngeliat tuh, yang mantau. Nah, mungkin si Jovan tuh sengaja kali ya, kayak berlama-lama bertarung kan, berlama-lama ekspresi yang kayak susah buat kalian ini ya. Dia tuh lagi nyari akal gimana caranya bisa ngejatuhin tuh cincin ya yang ada si orang tuh. Setelah itu mungkin ya dia bakalan bertarung habis-habisan nih, karena gue dari sini nggak ngelihat dia keluarin kayak api biru ya kan, atau kan api biru dia itu juga nggak diliatin juga. Gue juga ngerti sama cuma ini, banyak hal yang emang dia nggak liatin, contohnya seperti itu. Terus juga ada beberapa teknik atau cara. Oh, kalau kalian ngeliat chapter awal yang kata dia kekaisaran bertarung di seluruh sekte itu, kekuatannya sangat-sangat banyak ya. Di sini cuma ngeluarin beberapa teknik doang sih sebenarnya, nggak banyak. Oke, mungkin cuma sampai sini ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar ilustrasi, belajar website, UX, UI, atau belajar desain grafis, belajar bikin karakter sehingga nantinya kalian bisa jual atau bisa menghasilkan uang dari rumah ya, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-cara, atau bisa masuk ke grup gua gratis. Di situ juga gua ngajarin, ada materi yang bisa kalian pelajari. Jadi kalian nggak perlu takut lagi, kayak sebenarnya nggak perlu kayak ngelamar kerja lagi, cukup kalian punya skill ini bisa menghasilkan uang. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.